Halo sahabat Donghua, kali ini kita akan membawakan alur cerita BTTH. Cerita dan video ini diambil dari Forgotten Kid. Tanpa banyak basa-basi, mari kita simak alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang kaget melihat Lin Yan ternyata ada di sini mengikuti kompetisi. Dia lalu berkata, "Apa yang dilakukan orang itu di sini?" ucap dari Xiaoyan. "Karena semua orang telah berkumpul saat ini, kompetisi akan segera dimulai," ucap dari Lei Zunze dari kursi pemimpin. Setelah kata-kata Lei Zunze terdengar, suasana di arena tiba-tiba menjadi tegang. Sejenak Xiaoyan memfokuskan tatapannya kepada Lin Yan. Dengan penglihatannya dia bisa mengetahui kekuatan Lin Yan yang berada di The Huang bintang keempat. Kekuatan ini mungkin dianggap cukup bagus di tempat lain, tetapi masih belum memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi di tempat ini. Tidak terduga bahwa dia benar-benar mencapai level The Huang setelah tidak bertemu selama bertahun-tahun. "Aku ingat sebelum aku melakukan retreat, saat itu kekuatan Lin Yan hanya berada di kelas doang," ucap dari Xiaoyan. Sementara itu suasana di arena telah mencapai tingkat yang sangat tegang. Pertarungan yang kacau dalam arena membuat penonton bersorak-sorai. Dalam kekacauan ini wajar saja jika ada beberapa orang yang bekerja sama melawan orang lain. Xiaoyan awalnya mengira kompetisi besar semacam ini akan memilih metode eliminasi 1 lawan 1. Tanpa diduga, ternyata ini tidak memilih metode 1 lawan 1. Semua peserta masuk ke arena secara bersamaan. Tidak heran semua orang akan bertepuk tangan. Untungnya Lin Yan belum tersingkir meskipun sudah 10 menit berlalu. Kelincahan Lin Yan ini tampaknya sangat aneh, tetapi itu tidak terlalu jelek, ucap dari Xiaoyan. Dalam penglihatan Xiaoyan, teknik do kelincahan ini jelas tidak biasa. Kelincahannya tidak kalah dengan gerakan 3000 petir. Dia yakin bahwa teknik kelincahan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dipraktekkan oleh Lin Yan di masa lalu. Xiaoyan menghela nafas lega saat melihat Lin Yan yang mampu bertahan. Mata Xiaoyan bergeser dan perlahan menyapu arena. Arena saat ini mungkin sangat kacau, tetapi masih ada 4 orang yang akan aman, yaitu Feng Qing'er, Mu Qianluan, Tang Yin, dan Wang Cheng. Aura keempatnya dipertahankan di puncak kelas Do Huang. Kekuatan mereka berempat bisa dianggap sebagai kedudukan tertinggi di tempat ini. Meskipun ada beberapa orang lain yang tampil cukup baik di arena, mereka jelas tidak berani melakukan kontak dengan keempat orang ini. Mereka yang tersisa dengan cepat menjadi semakin sedikit. Hanya ada 11 orang yang tersisa di arena saat ini. Arena yang kacau segera menjadi sangat sunyi. Ke-11 orang itu tersebar di mana-mana, dan hebatnya Lin Yan ada di antara mereka. Namun orang yang terlemah di dalam arena itu juga adalah dia. Selain Feng Qing'er dan 3 lainnya, sebagian besar yang tersisa adalah ahli bintang 7 atau 8 Do Huang. Tentu saja mulai sekarang akan lebih sulit untuk Lin Yan bisa bertahan. Seseorang pria berpakaian merah di antara mereka yang telah mencapai kekuatan bintang 8 Do Huang menginjak tanah. Tubuhnya melesat lurus ke arah Lin Yan. Melihat bahwa dia telah menarik perhatian bintang 8 Do Huang, ekspresi Lin Yan berubah. Kelincahan aneh itu dilepaskan saat dia nyaris menghindar serangan sengit yang datang. Pada saat yang sama langkah kakinya juga cepat mundur. Pria berpakaian merah itu tertawa setelah usahanya menjadi sia-sia. Pedang besar di tangannya ditarik sampai banyak bayangan yang muncul. Tubuhnya bergerak dengan cepat mengejar Lin Yan. Xiaoyan sudah berdiri di atas kayu perak. Jika sampai pada titik kritis, dia sepertinya akan turun tangan dan menyelamatkannya. Tetapi sepertinya ada yang salah, ucap dari Xiaoyan. Pria berpakaian merah itu memiliki beberapa peluang untuk melukai Lin Yan, tetapi dia tidak menyerangnya. Dari kelihatannya sepertinya dia sengaja mengejar-ngejar Lin Yan. Sepertinya orang itu berencana memaksa Lin Yan ke dalam jangkauan serangan Wang Cheng, ucap dari Xiaoyan. Tepat ketika Xiaoyan telah mengetahui niat pria berpakaian merah itu, Lin Yan yang dengan cepat menarik diri akhirnya masuk ke jangkauan serangan Wang Cheng. Lin Yan melihat pria berpakaian merah itu di depannya tersenyum sinis saat dia dengan cepat mundur. Sudut matanya melihat pilar berwarna hitam menembak ke arah tenggorokannya. "Berhenti, aku mengaku kalah," ucap dari Lin Yan. Namun Wan Cheng hanya tertawa saat mendengar teriakan dari Lin Yan.
dan dia tidak menarik serangannya. Sialan kau bajingan, tidak tahu malu, ucap dari Lin Yan. Buar, pilar Doki melesat melayang ke bahu Lin Yan. Lin Yan segera memuntahkan seteguk darah segar setelah menderita pukulan yang berat. Tubuhnya bergesekan dengan tanah. Jika saja dia tidak menghindar dan terkena pada titik yang fatal, kemungkinan dia akan mati. Wang Cheng menggunakan serangan ganas seperti itu ketika pihak lain sudah mengaku kalah. Semua penonton mengutuk Wang Cheng saat ini. Namun dia benar-benar mengabaikan kebisingan di luar arena. Wang Cheng hanya tersenyum dan tangannya terkepal, lalu dua belati hitam muncul di lengan bajunya. Tubuhnya melesat seperti kilat dan muncul di depan Lin Yan dalam sekejap mata. Belati di tangannya berubah menjadi kilatan hitam yang menusuk ke arah dada Lin Yan. Lin Yan tidak punya waktu lagi untuk menghindar. Apakah aku akan mati di sini? Ucap dari Lin Yan. Namun ketika dia bersiap untuk menutup matanya dan menunggu kematiannya, kekuatan hisap tiba-tiba melonjak dari belakang. Tubuhnya tertarik ke belakang, lalu dia merasakan ada tangan yang menepuk pundaknya. Apakah kamu tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan? Kamu malah datang ke tempat ini untuk menyerahkan nyawamu, ucap dari Xiaoyan. Mata Lin Yan tiba-tiba terbuka. Dia segera berbalik. Terlihat Xiaoyan di sana. Xiaoyan lalu berkata, "Jangan berkata apa-apa." Lin Yan lalu berkata, "Teman, kenapa kamu datang ke daratan tengah?" tanya dari Lin Yan. Banyak penjaga ahli pavilion angin petir di sekitaran bergegas mendarat. Mereka berkata, "Siapa kamu? Kenapa kamu mengganggu kompetisi?" tanya dari para penjaga. Lebih dari satu lusin ahli pavilion angin petir tergantung di udara. Xiaoyan lalu berkata, "Menurut aturan pertemuan besar, seseorang tidak boleh menyerang orang yang sudah mengaku kalah. Tetapi orang itu mengabaikan aturan ini," ucap dari Xiaoyan. Wang Cheng segera berteriak, "Dia hanyalah sampah, tidak masalah jika aku membunuhnya," ucap dari Wang Cheng. Mendengar kata-kata Wang Cheng, Xiaoyan lalu berkata, "Tidak perlu sombong. Alasan kamu bisa bertahan sampai sekarang adalah karena kamu mengandalkan reputasi pavilion musim semi kuning, bukan?" ucap dari Xiaoyan. Huang Quan Zunze di kursi tengah berteriak kepada Xiaoyan, "Kamu murid siapa? Beritahu aku. Jika muridnya arogan seperti ini, sepertinya gurumu memiliki kemampuan yang hebat, bukan?" ucap dari Huang Quan Zunze. Xiaoyan menangkupkan tangannya dan berkata, "Huang Quan Zunze tidak perlu memikirkan itu. Aku hanya mengatakan kebenaran. Temanku ini sudah mengaku kekalahannya, tetapi orang itu tetap menyerangnya. Tindakan itu sudah melanggar aturan kompetisi." Tiga tetua itu melihatnya dengan jelas. "Aku pikir semua orang tahu siapa yang benar dan siapa yang salah," ucap dari Xiaoyan. "Sudahlah, jangan banyak berbicara. Hei, Lei Zuze, selesaikan masalah kecil ini dan jangan sampai menghalangi kemajuan kompetisi," ucap dari Huang Quan Zunze. Lei Zunze lalu berkata, "Hahaha, bagaimana menurut kalian berdua? Apakah kita harus menangani masalah ini?" tanya dari Lei Zunze. Huang Quan Zunze kembali berkata, "Mari kita lakukan sesuai aturan. Siapapun yang melakukan pelanggaran dalam kompetisi harus menerima hukuman yang berat. Tetapi karena ini adalah pelanggaran pertama dari orang ini, biarkan dia menderita 5 pukulan penangkal petir dan usir dia dari gunung petir," ucap dari Huang Quan Zunze. Feng Junze lalu berkata, "Bukan dia yang salah. Apakah kamu mencoba membuat Lei Zunze disebut tidak adil dengan hukuman orang ini?" ucap dari Feng Junze. Yan Zunze lalu berkata, "Feng Junze benar. Meskipun orang ini telah mengganggu kompetisinya, dia punya alasan untuk melakukannya. Mari kita semua mundur dan membiarkan orang ini pergi bersama temannya. Lalu pertemuan agung pun dilanjutkan. Bagaimana menurut kalian?" tanya dari Jian Junze. Huang Quan Zunze lalu berkata kepada Xiaoyan, "Karena kamu pikir Wang Cheng bisa bertahan sampai akhir karena dia mengandalkan pavilion musim semi kuning, aku akan memberimu kesempatan untuk bertukar pukulan dengannya. Kamu bisa membawa temanmu, apapun hasilnya. Bagaimana?" tanya dari Huang Quan Zunze. Lin Yan di samping Xiaoyan lalu berkata, "Jangan pedulikan orang tua itu. Ayo kita pergi saja," ucap dari Lin Yan. Wang Cheng lalu berkata, "Jika kamu tidak berani bertarung, kamu harus bersujud 3 kali kepada guru. Masalah ini akan berakhir jika kamu melakukannya," ucap dari Wang Cheng. Lin Yan lalu berkata, "Xiaoyan, jangan gegabah. Ayo kita pergi," ucap dari Lin Yan. Xiaoyan lalu berkata, "Tenang,
Orang yang datang dari akademi dalam tidaklah lemah, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan perlahan mengambil langkah maju. Xiaoyan lalu berkata kepada Wang Cheng, "Maju sini lu, bangsaat," ucap dari Xiaoyan. Seluruh stadion bersorak ketika mereka melihat Xiaoyan melangkah maju. Huang Quan Zunze lalu berkata, "Le Zunze, bagaimana kalau mengambil sedikit waktu kompetisi?" tanya dari Huang Quan Zunze. Le Zunze lalu berkata, "Baiklah, silahkan. Semoga tidak terlalu lama," ucap dari Le Zunze. Huang Quan Zunze tersenyum. Tatapannya beralih kepada Wang Cheng. Dia lalu berkata, "Masalah ini disebabkan olehmu. Jadi kamu harus menyelesaikan masalah ini. Kamu harus tahu konsekuensinya jika kamu gagal menyelesaikannya," ucap dari Huang Quan Zunze. Wang Cheng lalu berkata, "Guru, percayalah, aku akan membuat orang ini membayar semuanya," ucap dari Wang Cheng. Wang Cheng menatap Xiaoyan. Dia perlahan mendekat. Wang Cheng lalu berkata, "Jika kamu mengaku kalah sekarang dan bersujud 3 kali, aku akan melepaskanmu," ucap dari Wang Cheng. Xiaoyan lalu mengepalkan tinjunya dan Doki segera melonjak dari tubuhnya. Doki dengan cepat berkumpul di telapak tangannya dan pedang Xuan energi hijau giok pun terbentuk. Pedang Xuan asli terlalu mencolok. Jika dia mengeluarkannya di sini, dia akan segera dikenali. Tubuh Wang Cheng bergerak dalam waktu singkat. Dia telah muncul di belakang punggung Xiaoyan. Belati di tangannya bergerak seperti kilat. Xiaoyan dengan cepat menangkis serangan itu. Buar! Doki berwarna hitam menempel di belati Wang Cheng. Doki itu berubah menjadi 2 ular sanca besar mengarah ke arah Xiaoyan. Xiaoyan segera meluncurkan kepalan tangan angin. Buar! Wang Cheng berkata, "Ini hanya pemanasan, jangan dulu sombong," ucap dari Wang Cheng. Doki hitam pekat melonjak keluar dari tubuh Wang Cheng. Wang Cheng lalu berkata kembali, "Kamu telah kehilangan kesempatan terakhirmu untuk menyerah." Tarian belati bulat korosi tulang. Dalam sekejap Wang Cheng muncul di depan Xiaoyan. 2 belati di tangannya berubah menjadi cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan lalu berkata, "Penguasaan aliran tubuh 6 sendi." Pedang Xuan di tangan Xiaoyan bergerak membentuk banyak bayangan pedang Xuan yang mengelilingi tubuhnya. Tang ting tung, jangan dihitung. Bledug. Cahaya hitam datang dari segala arah menghantam bayangan pedang Xuan. Bayangan pedang Xuan tiba-tiba menghilang. Aura yang kuat pun melonjak. Nyala api dengan cepat berkumpul di ujung pedang Xuan. Xiaoyan lalu berkata, 6 penggaris aliran tubuh gabungan, 6 api gabungan, ucap dari Xiaoyan. Nyala api coklat kehijauan menempel di ujung pedang Xuan. Ekspresi semua orang yang hadir berubah. Tang Yin, Mu Qin Luan, dan Feng Qing'er berkata, "Orang ini sebenarnya adalah seseorang elit Dozong." Xian Zunze lalu berkata, "Sepertinya orang ini tidak selemah yang kita kira. Bahkan Wang Cheng bukan tandingannya," ucap dari Xian Zunze. Huang Quan Zunze lalu berkata, "Pertandingan belum berakhir. Menebak hasil yang belum pasti hanyalah akan mempermalukan dirimu sendiri," ucap dari Huang Zunze. "Aku ingin lihat siapa yang pada akhirnya akan malu," ucap dari Xian Zunze. Melihat kekuatan Xiaoyan melonjak, Wang Cheng lalu berkata, Bagaimana mungkin bocah ini bisa menembus Dozong?" Wang Cheng bertanya-tanya. Wang Cheng kembali berkata, "Keterampilan darah musim semi kuning." Kedua mata Wang Cheng tiba-tiba berubah warna menjadi hitam pekat. Energi hitam pekat melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Melihat itu Tang Yin bergumam, "Orang ini bahkan sampai menggunakan keterampilan darah musim semi kuning," ucap dari Tang Yin. Wang Cheng mengepalkan tinjunya. Energi hitam kemudian melonjak. Segera seluruh lengannya menjadi hitam. Wang Cheng lalu berkata, "Lengan mayat busuk musim semi kuning." Wang Cheng segera melesat ke arah Xiaoyan. Buar! Gumpalan api berwarna coklat kehijauan segera menutupi pedang Xuan. Setelah itu Xiaoyan mengarahkannya ke tangan hitam. Buar! Saat tabrakan terjadi, gumpalan Grazer Lotus Core Flame disalurkan ke pedang Xuan. Buar! Arena kayu perang berlubang besar akibat ini. Wang Cheng terpental jauh ke belakang. Seteguk darah lalu dimuntahkan olehnya. Saat Wang Cheng akan menggerakkan dokinya, gelombang rasa sakit yang membakar ditransmisikan dari tubuhnya.
Dia segera melihat ke dalam tubuhnya. Terlihat gumpalan api hijau giok yang sangat panas memancarkan suhu yang tinggi di dalam tubuhnya. Xiaoyan lalu mengangkat kepalanya menatap Huang Quan Zunze. Huang Quan Zunze perlahan berdiri dan berkata, "Bagus, bagus bocah. Kamu benar-benar membuatku terkejut," ucap dari Huang Quan Zunze. Xiaoyan lalu berkata, "Aku telah memenuhi kesepakatan kita. Selamat tinggal," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan berbalik dan berjalan ke tepi stadion. "Tunggu." Xiaoyan berbalik dan menatap Wang Cheng. Dia lalu berkata, "Apakah kamu masih ingin bertarung?" tanya dari Xiaoyan. Wang Cheng lalu berkata, "Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan maju ke kelas Dozong dalam waktu 3 bulan. Sepertinya kamu mendapatkan hasil yang maksimal dari kolam darah gunung surga. Bukankah begitu Xiaoyan?" ucap dari Wang Cheng. Mendengar nama itu, orang-orang di stadion lalu berkata, "Xiaoyan, Xiaoyan, Xiaoyan yang berkonflik dengan Papilion Angin Petir." Tang Yin berkata, "Orang ini sebenarnya adalah Xiaoyan. Apakah dia sudah gila?" ucap dari Tang Yin. Mu Qingluan lalu berkata, "Dasar bodoh, dia benar-benar datang ke sini untuk mengantarkan nyawanya," ucap dari Mu Qingluan. Lei Junze lalu berkata, "Feng Tian, apakah dia itu Xiaoyan?" tanya dari Lei Junze. Feng Tian berjubah perak segera berdiri ketika dia mendengar kata-kata dari Lei Junze. Feng Tian berkata, "Bocah, lepaskan benda di wajahmu," ucap dari Feng Tian. Lin Yan memegang tombak panjang di tangannya dan segera muncul di samping Xiaoyan. Dia lalu berkata, "Cepat mundur." Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Serahkan saja kepadaku," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun melepas penutup kepalanya, memperlihatkan wajah aslinya. Xiaoyan lalu berkata, "Ada apa kepala Papilion Feng Tian? Apakah kamu berencana menyerangku hari ini?" ucap dari Xiaoyan. Setelah melihat wajah Xiaoyan, tubuh Feng Tian segera menghilang. Dalam sekejap Feng Tian muncul di belakang Xiaoyan. Cakar tangannya tertutup oleh petir dengan keras menembus dada Xiaoyan. Buar. Feng Tian lalu berkata, "Hah? Bayangan." Feng Tian segera berbalik. Terlihat Xiaoyan ada di sana. Feng Tian lalu berkata, "Sejak terakhir kali aku melihatmu, sekarang kekuatanmu telah meningkat. Tidak heran kamu begitu sombong," ucap dari Feng Tian. Tatapan Xiaoyan beralih kepada Lei Junze. Xiaoyan lalu berkata, "Jika Lei Junze benar-benar merasa bahwa aku memiliki permusuhan besar dengan Papilion Petir Angin, kenapa kamu tidak bertindak? Dengan kekuatanmu, aku pasti tidak akan bertahan satu pertukaran pukulan darimu. Kenapa kamu harus repot-repot?" ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Jian Zunze berkata, "Haha, bocah, ini benar-benar licik," ucap dari Jian Zunze. Lei Junze lalu berkata, "Tidak perlu memainkan trik seperti itu. Aku tidak perlu menangkapmu," ucap dari Lei Junze. Xiaoyan lalu berkata, "Tentu saja Lei Junze tidak akan menangkapku. Tetapi bagaimanapun Papilion Angin Petir pasti akan menangkapku," ucap dari Xiaoyan. "Bocah, tidak perlu berbicara dengan kata-kata tajam seperti itu," ucap kepala Papilion Barat. Kekuatan yang agung tiba-tiba melonjak dari tubuh Fei Tian. Lin Yan berteriak, "Xiaoyan, cepat pergi!" Tatapan Xiaoyan beralih kepada Feng Junze. Xiaoyan segera berkata, "Feng Junze, aku harap kamu bisa melihat ini," ucap dari Xiaoyan. Feng Junze terkejut saat tiba-tiba Xiaoyan berbicara dengannya. Dia tersenyum dan berkata, "Haha, anak kecil, masalah ini adalah antara kamu dengan Papilion Petir Angin. Tidak ada hubungannya denganku," ucap dari Feng Junze. Xiaoyan kemudian melepaskan cincin hitam kuno yang diberikan oleh Yalao. Setelah itu dia melemparkannya ke arah Feng Junze. Feng Junze segera meraih cincin itu. Senyum tipis terpasang di wajah Feng Junze saat dia melihat cincin itu. Feng Junze segera berkata, "Tidak ada yang boleh menyentuh bocah itu," ucap dari Feng Junze. Mendengar itu, semua orang di arena terdiam karena terkejut. Lei Junze lalu berkata, "Feng Junze, apa maksudmu?" tanya dari Lei Junze. Jian Junze lalu berkata, "Haha, Feng Junze, kita bisa diskusikan ini dengan baik," ucap dari Jian Junze. Feng Junze lalu menatap Xiaoyan dan berkata, "Apa hubunganmu dengannya?" tanya dari Feng Junze. Xiaoyan lalu berkata, "Dia adalah guruku, aku adalah muridnya." Feng Junze lalu mengangguk, tubuhnya bergerak dan dengan cepat muncul di depan Xiaoyan. Feng Junze lalu berkata, "Ini adalah jawaban yang paling ingin aku dengar," ucap dari Feng Junze. Xiaoyan mengeluarkan gumpalan kecil api putih. Melihat itu, Feng Junze terkejut dan berkata, "Bon Jilin Plan." Feng Junze lalu tertawa dan berkata, "Kamu adalah muridnya. Tolong jangan panggil aku seperti itu. Panggil saja aku Feng Qian."
Kamu juga bisa menganggapku sebagai gurumu, ucap dari Feng Junze. Xiaoyan lalu mengangguk dan berkata, salam Feng Tua, ucap dari Xiaoyan. Hahaha, serahkan masalah ini kepadaku, ucap dari Feng Junze. Tatapan Feng Junze beralih kepada Lei Junze. Dia lalu berkata, Lei Junze, aku bisa saja hari ini mengalah kepadamu, tetapi papiliun petir angin tidak akan bisa menyentuh Xiaoyan lagi, ucap dari Feng Junze. Lei Junze lalu berkata, ini adalah masalah antara papiliun angin petir dengannya. Jika kamu bersikeras untuk ikut campur, itu akan mempengaruhi hubungan antara dua papiliun kita, ucap dari Lei Junze. Jika sesuatu terjadi kepadanya, maka aku akan memulai perang di antara dua papiliun ini, ucap dari Feng Junze. Lei Junze lalu bergumam, hubungan apa yang dimiliki orang ini dengan Feng Junze? Kenapa Feng Junze melindunginya habis-habisan, ucap dari Lei Junze di dalam hatinya. Lei Junze kembali berkata, Feng Junze, Xiaoyan telah diam-diam mempelajari gerakan 3000 petir dari papiliun petir anginku, dan bahkan telah memperoleh metode pelatihan untuk berlatih tubuh ilusi 3000 petir, ucap dari Lei Junze. Xiaoyan lalu berkata, Lei Junze, gerakan 3000 petir hanyalah sesuatu yang aku temukan di luar daratan tengah, asal usulnya dari luar negeri. Bagaimana mungkin kamu mengatakan bahwa aku diam-diam mempelajarinya, ucap dari Xiaoyan. Masalah ini dimulai antara Xiaoyan dan papiliun angin petir. Masalah ini akan diserahkan kepada Fei Tian. Siapapun pemenangnya, masalah ini akan dianggap selesai. Kami tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Bagaimana? Ucap dari Lei Junze. Feng Junze lalu berkata, ada jarak yang terlalu jauh di antara Fei Tian dan Xiaoyan. Menindas yang lemah bukanlah reputasi yang baik, ucap dari Feng Junze. Kalau begitu, apa yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin papiliun petir membiarkan Xiaoyan pergi? Aku pasti tidak akan melakukan hal seperti itu, ucap dari Lei Junze. Xian Junze lalu berkata, haha, mari kita bicarakan baik-baik. Pengalaman Fei Tian memang jauh lebih besar daripada Xiaoyan. Tidak baik mengajaknya untuk bertarung. Kenapa kita tidak meminta seseorang dari generasi muda untuk melakukannya? Ucap dari Jian Junze. Lei Junze lalu berkata, apakah Jian Junze bermaksud membuat King Er dan Xiaoyan untuk bertarung? Ucap dari Lei Junze. Jian Junze lalu mengangguk dan berkata, gadis kecil itu juga bukan orang yang biasa, ucap dari Jian Junze. Baiklah, jika Xiaoyan dikalahkan, dia harus berjanji untuk tidak menggunakan gerakan 3000 petir di masa depan. Jika King Er kalah, dendam di antara Xiaoyan dan papiliun angin petir akan dianggap selesai. Bagaimana menurutmu? Oh ya, tentu saja persyaratan pertarungan ini adalah dilarang menggunakan kekuatan spiritual orang lain, ucap dari Lei Junze. Feng King Er di tepi arena mulai memasuki panggung arena. Feng King Er lalu berkata, aku Feng King Er dari papiliun angin petir. Xiaoyan, apakah kamu berani menerima tantangan dariku? Ucap dari Feng King Er. Xiaoyan segera berkata, aku terima tantanganmu, ucap dari Xiaoyan. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gua berikutnya. Terima kasih telah menyimak video ini dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.